19. Nah, alangkah baiknya sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Ibu mau tunjuk satu orang yang tadi datang yang paling awal untuk memimpin doa, yakni Fatur. Silakan Fatur ke depan, pimpin teman-temannya untuk berdoa. Siang teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih Fatur, duduk kembali. Nah, kita sudah berdoa ya, mudah-mudahan dalam belajar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, serta diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun masih dalam suasana pandemi COVID. Nah, terima kasih. Kelas 3A semuanya sudah menerapkan protokol kesehatan 3M. Apa saja yang pertama? Memakai masker. Memakai masker. Pintar. Yang kedua, mencuci tangan. Tadi kita sudah cuci tangan ya. Yang ketiga apa? Menjaga jarak. Betul. Jadi ada 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Nah, mudah-mudahan kita berdoa agar pandemi segera berakhir, biar kita nanti bisa belajar setiap hari seperti biasa. Ya, amin ya robbal alamin. Nah, selanjutnya, agar kalian lebih mencintai tanah air untuk menunjukkan sikap nasionalisme. Siapa di sini yang mencintai tanah air? Angkat tangannya. Iya, ya. Sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air, Ibu mau semuanya berdiri. Ibu mau semuanya berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri, tangannya di samping ya. Berdiri dengan tegap. Ikuti irama lagu yang ada di layar ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku,
dulu. Siapa yang tidak hadir? Tapi sepertinya hadir semua ya. Iya, alhamdulillah hari ini hadir semua dengan jumlah berapa? 15 orang. Terima kasih. Kemudian Ibu mau bertanya, siapa yang tadi di rumahnya sudah sarapan? Wah, hebat. Semuanya sudah sarapan? Kalau boleh tahu, sarapan itu agar tubuh menjadi apa? Kuat. Pinter. Agar tubuh menjadi kuat. Ada yang di sini berpuasa tidak? Tidak. Iya. Kalau misalkan kita sedang puasa, tubuh menjadi apa? Lemas. Betul. Berarti kalau begitu, sarapan itu sebagai apa ya? Sebagai apa? Apa sayang? Sebagai energi. Betul. Jadi sumber energi yang dihasilkan dari makanan dan minuman yang kita minum dan kita makan itu merupakan sumber kekuatan bagi tubuh. Pintar semuanya 3A. Jadi kalau mau sekolah pagi-pagi jangan lupa sarapan terlebih dahulu agar tubuh menjadi kuat. Gitu ya. Terima kasih. Berarti tadi sudah bilang Pak Hari, Bu, Patur, agar tubuh menjadi kuat kita harus sarapan setiap pagi. Terima kasih, pintar semuanya ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sumber energi ya. Kita akan belajar tema 6, energi dan perpindahannya ya, di subtema 3 di pembelajaran ke-1, yaitu tentang energi alternatif ya. Apa boleh diulang? Hari ini kita akan belajar. Iya, nah lihat, boleh dilihat di tayangan. Nah, hari ini kita akan belajar apa? Tema 6, energi dan perubahannya. Subtema ketiga, energi alternatif di pembelajaran ke-1. Sudah siap semuanya? Siap. Sudah siap semuanya? Siap. Kalau sudah siap semuanya, Ibu mau semuanya membuka buku di halaman 103, kemudian menyiapkan alat tulis masing-masing. Boleh dikeluarkan buku dan alat tulisnya masing-masing untuk siap belajar. Silakan. Sudah siap? Mana acungkan alat tulisnya? Semuanya ke atas. Mau lihat tempat pensilnya mana semuanya? Ada tidak? Boleh pensilnya mana? Pensilnya acungkan, ada pulpennya. Iya. Bukunya mana? Iya. Buku paketnya mana? Oke. Berarti semuanya sudah siap belajar? Ibu tes semangatnya. Anak-anak? Iya. Anak-anak? Siap. Oke, terima kasih. Nah, seperti yang tadi Ibu katakan, hari ini kita akan belajar tentang Energi alternatif. iya, energi alternatif. Namun sebelumnya, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan kegiatan kita pada pembelajaran kali ini. Boleh dilihat ke layar semuanya. Yang pertama, tujuan yang pertama, nanti Ibu harapkan kalian bisa menemukan informasi tentang energi alternatif dan pemanfaatannya. Yang kedua, kalian bisa menceritakan kembali informasi menggunakan kosakata, baku, dan kalimat efektif. Yang ketiga, menganalisis unsur-unsur karya dekoratif.
Dan yang keempat nanti membuat kincir angin sederhana. Ya, Ibu harapkan nanti dari sekarang sampai akhir kalian bisa menyimak pembelajaran dengan baik sih ya. Ya. Oke. Sekarang silakan buka bukunya halaman 103. Sudah ada? Sudah ada bukunya? Sudah dibuka deh Pak. Halaman 103. Nah, tadi Ibu sudah bertanya pada kalian, manusia itu menghasilkan energi dari mana? Dari mana? Makanan dan minuman. Dari makanan dan minuman. Nah, akan tetapi selain manusia, ternyata di bumi juga terdapat sumber energi yang dapat dihasilkan dan digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ada yang tahu nggak di sini apa aja energinya? Energi apa aja? Yang keras sayang suaranya? Energi surya, energi air. Energi surya, energi air, apa lagi? Energi angin. Energi angin, betul. Itu ternyata sumber energi yang ada di bumi, ya, sangat banyak. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah sumber energi alternatif. Apa katanya? Sumber energi alternatif. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan sumber energi alternatif? Kalau belum tahu, kita sama-sama baca di halaman 103 dengan suara yang lantang semuanya. Siap? Iya. Oke, hitungan ketiga langsung dibaca ya. Ya. 1, 2, 3. Kebutuhan manusia perkembangan teknologi membutuhkan banyak energi. Bahan bakar minyak BBM adalah energi yang menggunakan paling besar. Karena terlalu banyak digali, maka persediaan semakin sedikit. Untuk mengatasi hal tersebut, saya berbagai energi air. Tujuannya untuk menghasilkan bahan bakar minyak. Marilah pelajari energi alternatif dan penggunaan alternatifnya. Ada yang tahu apa itu energi alternatif? Apa katanya tadi? Di bacaan? Adalah Fatur. Adalah Bahan bakar minyak. adalah sumber energi lain sebagai pengganti bahan bakar minyak. Ya, karena perlu kalian ketahui bahwa kebutuhan manusia semakin banyak, sedangkan persediaan bahan bakar bumi semakin lama semakin sedikit. Apalagi sekarang banyak manusia yang tidak bertanggung jawab. Ya, banyak yang memanfaatkan bahan bakar dengan tidak baik. Informasi apa yang kalian dapat dari teks bacaan? Apa yang dimaksud dengan sumber energi alternatif? Adalah sumber energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak. Iya, betul, sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak. Contohnya apa saja? Apa
kehidupan sehari-hari selain bahan bakar minyak. Betul ya? Iya. Selanjutnya, nah, materi yang akan kita pelajari di tema 6 ini, selain pengertian sumber energi alternatif, ada 3 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, teks bacaan mengenai energi alternatif dan pemanfaatannya. Yang kedua, cara membuat kincir angin. Dan yang ketiga, unsur-unsur dekoratif. Ya. Nah, sekarang tadi kan Ibu sudah menjelaskan bahwa kita akan belajar membaca, kemudian menemukan informasi dari teks bacaan. Ya, tadi kalian sudah membaca di buku tema yang berjudul tentang sumber energi alternatif. Namun sebelumnya, agar kalian lebih memahami bagaimana sih Bu cara menemukan informasi itu, ya, ada yang tahu apa itu informasi? Apa? Apa? Iya, pinter. Kata Patur, boleh ulangi yang keras suaranya? Penyampaian pesan. Informasi itu adalah penyampaian pesan atau berita, ya, dari bacaan tersebut. Nah, untuk mendapatkan informasi ada langkah-langkahnya. Lihat, ada berapa langkah-langkahnya? Ada berapa? Ada 4 langkah-langkahnya. Nanti boleh dicatat ya. Yang pertama, bacalah teks secara keseluruhan dan cermat. Yang kedua, carilah informasi penting dalam teks. Yang ketiga, mencatat informasi penting secara berurutan. Yang keempat, menceritakan kembali informasi tersebut dalam bentuk tulisan menggunakan kosakata yang baik dan benar. Ya, kalau tadi kita sudah belajar membaca teks, ya, kemudian mencari informasi. Ternyata tadi menemukan tidak? Menemukan ya, bahwa bahan bakar minyak itu sudah mau apa? Sudah mau habis. Nah, kita sebagai manusia harus mencari penggantinya. Ya. Kemudian tadi kalian sudah menceritakan kembali walaupun belum ditulis. Ya. Betul? Betul. Siap. Sekarang halo, selamat pagi perhatikan video ini dengan baik ya. Teks bacaan berikut ini. Energi alternatif. Apakah energi alternatif itu? Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Nah, perhatikan. Penggunaan energi alternatif sebenarnya sudah lama diupayakan manusia. Namun, hingga saat ini, usaha tersebut belum diperoleh secara maksimal. Akan tetapi, penggunaannya semakin meningkat. Apa sajakah yang termasuk energi Boleh alternatif? dicatat. Yang pertama Ada apa? beberapa contoh energi alternatif. Ada energi matahari, energi gerak angin, dan energi gerak air. Gerak air. Energi-energi tersebut mudah diperoleh, murah, dan berlimpah. Panas matahari, gerak air, dan gerak angin dapat diubah menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh matahari, air, dan angin inilah yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Energi matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Energi air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA.
Energi angin dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga angin atau PLTB. Pembangkit listrik tenaga angin merupakan sumber energi yang sangat ramah lingkungan. Energi alternatif dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak atau BBM. Tidak lagi tergantung pada bahan. Nah, sampai situ bisa dipahami teksnya? Bisa dipahami? Iya, jadi energi alternatif itu ulangnya adalah pengganti bahan bakar minyak. Ibu ulangi sekali lagi, simak dengan baik videonya. Halo, selamat pagi anak-anak. Ulang lagi ya, nanti boleh ditulis hal-hal yang pentingnya. Ya, perhatikan ke depan. Energi alternatif. Apakah energi alternatif itu? Ingat-ingat. Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Nah, Penggunaan energi alternatif sebenarnya sudah lama diupayakan manusia. Namun, hingga saat ini, usaha tersebut belum diperoleh secara maksimal. oke. Biar diingat, apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Yang keras suaranya. Adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Iya, yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Silakan boleh ditulis. Biar diingat ya, biar disimak oleh mata, kemudian diingat dan dicatat. Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Tulis. Akan tetapi, penggunaannya semakin meningkat. Nah, Apa selanjutnya. sajakah yang termasuk energi alternatif? Ada beberapa contoh energi alternatif. Ada energi matahari, energi gerak angin, dan energi gerak air. Energi-energi tersebut mudah diperoleh, murah, dan berlimpah. Panas matahari, gerak air, dan gerak angin dapat diubah menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh matahari, air, dan angin inilah yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Oke, tadi apa aja? Energi gerak, energi panas matahari, sama energi angin. Itu yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Sampai situ bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, apa aja? Energi apa yang pertama tadi? Energi gerak, Gerak, energi matahari, energi, angin. kemudian energi angin. Pemanfaatannya tahu tidak tadi untuk apa aja? Menghasilkan energi apa? Energi alternatif. Menghasilkan energi listrik. Iya betul, menghasilkan energi listrik. Simak dengan baik sekali lagi videonya, lihat. Membuat pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Energi air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Energi angin dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga angin atau PLTB. Pembangkit listrik tenaga angin merupakan sumber energi
yang sangat ramah lingkungan. Energi alternatif dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak atau BBM. Manusia tidak lagi tergantung pada bahan bakar minyak. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Jadi ada apa aja tadi pembangkit listrik tenaga? Ya, matahari digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga surya, ya. Kemudian air digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Kemudian angin digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Pintar semuanya kelas 3A. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Nanti silahkan boleh diisi ya. Ini nanti Ibu akan memberikan LKPD, kemudian nanti langkah-langkahnya dibaca terlebih dahulu ya. Nanti apa yang telah kalian pelajari silakan isi di sini. Siap? Siap.
anginnya? Ada. Berarti angin ada di mana? Mana? Betul tidak? Betul ya. Ada banyak contoh kegiatan pemanfaatan angin. Salah satunya tadi sebagai pembangkit listrik tenaga angin yang akan menghasilkan energi apa? Energi apa? Energi listrik, betul. Nah, kalau kalian di sini ada yang pernah ke Belanda? Ada tidak yang pernah ke Belanda? Belum ya. Kalau di Belanda banyak sekali kincir. Kincir berputar oleh apa ya? Betul, kincir berputar oleh angin. Berarti salah satunya kegunaan angin itu untuk menggerakkan kincir angin. Di sini siapa yang suka membuat kincir? Mau membuat tidak? Mau membuat tidak? Mau ya, mau membuat kincir angin. Nah, kalau begitu, yuk kita lihat, kita sama-sama mencoba untuk membuat kincir angin. Lihat, ya. Di sini Ibu sudah punya alat dan bahan. Yang pertama ini apa? Ini apa? Kertas lipat atau origami. Lihat di sana ada alat dan bahannya. Yang kedua apa? Gunting. Yang kedua gunting. Yang ketiga apa? Lem. Yang ketiga lem. Dan yang keempat apa? Penggaris, pensil warna, sumpit boleh atau sedotan juga boleh. Ya, ini alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk membuat kincir angin. Nah, sekarang Ibu akan membagikan terlebih dahulu kertas lipatnya kepada masing-masing meja. Sudah kebagian semuanya? Boleh diajukan ke atas semuanya? Iya, terima kasih. Sudah kebagian semuanya ya. Sebelum memulai praktikum, semuanya Ibu mau menyimak terlebih dahulu video bagaimana cara membuat kincir angin. Simak dengan baik videonya ya. Bahan yang diperlukan yaitu kertas origami. Langkah yang pertama, lipat kertas secara diagonal menjadi dua bagian sama besar. Lipat. Buka lipatan dan lakukan hal yang sama pada sisi yang satunya. Kemudian buka kembali lipatan. Kemudian kita akan memotong tiap garis diagonal, akan tetapi tidak sampai ke titik pusat ya teman-teman. Dipotong seperti ini. Jika sudah, selanjutnya kita sediakan kertas berbentuk lingkaran seperti ini ya teman-teman. Ini selanjutnya sediakan satu buah kertas origami lagi dengan ukuran yang sama seperti tadi ya teman-teman. Kemudian kita gulung-gulung seperti ini. Jika sudah, kemudian kita lap bagian ujung gulungan. Kemudian kita sediakan satu buah kertas origami lagi dan dipotong kira-kira dengan ukuran seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita lap di bagian ujungnya. Jika sudah, selanjutnya kita akan merangkainya menggunakan jarum pentul ya teman-teman.
tentunya. Selanjutnya, agar tidak tertusuk jarum, kita berisolasi di bagian ujungnya seperti ini ya teman-teman. Dan kincir angin sederhana dari kertas origami yang kita buat sudah jadi. Ya, bagaimana? Sudah disimak videonya? Sudah. Bagaimana cara membuatnya, sudah bisa? Oke, oleh karena itu sekarang silahkan siapkan alat dan bahan dan mulai membuat kincirnya. Siap? Anak-anak? Siap. Oke, silakan mulai membuat kincir anginnya. Ini iya. Bagaimana, sudah selesai membuat kincirnya? Sudah. Kalau sudah, Ibu mau lihat hasil pekerjaan kalian semuanya. Acungkan ke atas kincirnya. Wah, hebat semua.
Pemanfaatan angin adalah sebagai penggerak kincir. Nah, sekarang kalau kincirnya sudah jadi, Ibu minta kita sama-sama menghias kincirnya dengan unsur-unsur dekoratif. Ada apa saja? Lihat biar kalian tahu. Nah, ada 3 ya. Ada 3 unsur dekoratif. Yang pertama, garis. yang kedua, yang ketiga, garis, bidang, dan warna. Boleh dihias menggunakan pewarna atau garis biar nanti kincirnya lebih bagus. Ya. Perlu diingat ada berapa unsur dekoratif tadi? Ada berapa? 3. Yang pertama apa aja? Garis. Betul. Tadi kalian sudah menghias kincirnya dengan 3 unsur dekoratif, bidang, garis, dan warna. Alhamdulillah. Boleh disimpan kincirnya di meja kalian masing-masing. Ya, sekarang ke depan perhatikan duduk rapi anak-anak. Anak-anak. Mana siap yang belum kelihatan? Anak-anak. Siap. Oke. Nah, Ibu mau bertanya sekarang. Dari gambar yang ada di depan, kira-kira gambar yang mana yang termasuk ke dalam pemanfaatan energi angin? Yang kedua. Gambar yang mana? Kedua. Betul sekali. Yang pertama apa? Energi apa? Surya. Surya atau matahari. Yang ketiga apa? Angin. Yang ketiga apa? Air. Yang ketiga apa? Air. Bentar, yang pertama matahari, yang kedua angin, yang ketiga air. Alhamdulillah, semuanya kelas 3A hebat. Tepuk hebat untuk kelas 3A. Hebat. Lagi. Tepuk hebat untuk kelas 3A. Hebat. Oke. Selanjutnya, nah tadi dari awal sampai akhir kita sudah belajar. Ada yang masih ingat tadi belajar apa? Tentang teks ya, mencari informasi. Ya. Sudah bisa mencari informasi? Sudah. Kemudian yang kedua, belajar apa? Sumber apa? Sumber energi alternatif. Betul. Sumber energi alternatif adalah Bahan pengganti bahan bakar minyak. betul, sumber pengganti bahan bakar minyak. Yang pertama energi apa? Energi surya. Pintar. Yang kedua energi apa? Air. Yang ketiga energi apa? Air. Air. Hebat semuanya kelas 3A ya. Nah, sekarang sebelum kita pulang,
karena kalian tadi sudah belajar praktikum ya lelah. Sebelum kita pulang, Ibu mau semuanya kalian mengerjakan soal terlebih dahulu. Soalnya ada di halaman 105 sampai dengan 106. Ini sebagai evaluasi bahwa kalian sudah belajar. Silakan kerjakan di bukunya masing-masing halaman 105 sampai dengan 106. Ya, 1 sampai 5 ya. Kerjakan di buku tulisan masing-masing. Sudah selesai mengerjakan soalnya ya? Ya, terima kasih. Ibu sudah menilai dan nilainya alhamdulillah kelas 3A bagus semuanya. Jangan lupa untuk tetap belajar di rumah ya. Sebelum mengakhiri materi kali ini, Ibu akan mengajak kalian untuk menyimpulkan. Tadi kita sudah belajar membaca teks ya, mencari informasi. Informasi adalah tadi apa Pak Tur? Menyampaikan pesan, betul. Yang kedua kita sudah belajar energi alternatif, yaitu Pengganti bahan bakar minyak. semuanya pengganti bahan bakar. Ada 3, yang pertama apa? Surya. Yang ketiga angin. Yang kedua angin. Yang ketiga air. Pintar semuanya. Energi air dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Energi surya dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga dan energi angin dapat digunakan sebagai energi listrik tenaga angin. Tadi kita sudah membuat kincir sederhana, boleh diacungkan kembali ke atas dengan dihias menggunakan 3 unsur dekoratif. Yang pertama garis, yang kedua yang ketiga hebat semuanya. Tepuk hebat untuk kelas 3A semuanya. Alhamdulillah kita sudah belajar dari pagi sampai sekarang. Terima kasih sudah menyimak materi yang Ibu sampaikan dengan baik. Sekarang semuanya boleh dirapihkan bukunya, tasnya digendong. Sebelum pulang nanti kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Iya. Satu orang pimpin doa seperti biasa. Tadi siapa yang mau? Boleh Patur lagi. Silakan Patur pimpin doanya. Kalau berdoa itu harus rapi ya. Siapa yang teman? Siap teman-teman, berdoa.
Siap teman-teman? Siap teman-teman. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan duduk kembali, Fatur. Terima kasih. Alhamdulillah, sekarang materi sudah selesai. Kalian boleh pulang. Terima kasih. Sampaikan salam ibu kepada orang tua kalian. Hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan menunjuk barisan yang paling rapi untuk pulang duluan, dan ibu menunggu di pintu untuk bersalaman seperti ini ya. Yang duluan pulang.